Melanjutkan cerita Xiao Yan. Setelah penghalang spiritual itu hancur, Xiao Yan melarikan diri sembari memikirkan, bahwa satu-satunya yang bisa menghadapi Mugu kemungkinan besar adalah pemimpin binatang sihir yang berada di pegunungan obat ini. Kecepatan maksimal terus ditingkatkan, namun sayang bagi seorang elit Douzun, Mugu memiliki kemampuan yang tidak biasa, dengan cepat dia langsung muncul di hadapan mereka bertiga. Mugu lantas berkata, kecepatan kalian cukup hebat, namun sayangnya itu masih belum cukup untuk melepaskan diri dariku. Selepas mengatakannya, sebuah cakar merah langsung menerkam dari arah depan. Namun tampaknya target pertama yang sangat diincarnya ternyata adalah Cao Ying. Wanita itu terjatuh dalam jurang krisis pertarungan hidup dan mati, sementara Song Qing malah meninggalkannya, tetapi sebagian bagaimana mungkin Xiao Yan setega itu. Dia segera melepaskan boneka iblis bumi untuk membantunya dalam bertahan. Cao Ying mengucapkan terima kasih. Tapi apa jawaban Mugu? Ia mengatakan, karena kau suka menyelamatkan orang lain, maka aku ingin melihat siapa yang akan datang untuk menyelamatkanmu juga. Sebuah bilah potongan runcing tersebar mengunci tubuh Xiao Yan. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan amarah. Dia merasakan bahwa dirinya sudah menjadi incaran Mugu, sehingga dia pun bertekad jika kau benar-benar memaksaku sampai sejauh ini, maka aku pun akan membuatmu membayarnya bahkan meskipun pada akhirnya itu akan membuatku terluka. Di waktu yang sama akhirnya Xiao Yan mengetahui identitas di balik pria bertudung hitam itu, membuatnya sangat tidak menyangka dan tidak habis pikir dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menipu tiga pemimpin raksasa Menara Pil, bahkan sampai bisa lolos memasuki alam ini. Kemampuan orang ini bukanlah seperti apa yang pernah dihadapinya. Mugu lantas mengatakan, baguslah jika kau sudah mengenaliku, setidaknya kau bisa mengetahui penyebab dari kematianmu. Aku tidak akan menahan diri lagi, pertama-tama aku akan membunuhmu dan mengambil nyawamu, bahkan meskipun kau mati, aku masih memiliki metode untuk membuatmu mengungkapkan keterampilan matra api. Cakar raksasa melambai dengan sangat cepat melesat menyerang, Xiao Yan langsung dengan menggunakan langkah ilusi 3000 petir demi menggantikan posisi tubuhnya, tetapi tampak dirasakan serangan itu semakin mendekat semakin kuat pula tekanannya, kekuatan seorang elit Douzun, adalah eksistensi yang sangat-sangat menakutkan. Xiao Yan segera mengambil langkah antisipasi, pembentukan segel pertama transformasi api surgawi terbuka, disusul dengan perubahan kedua sampai perubahan yang ketiga. Hembusan kekuatan menakutkan yang menyebar di seluruh udara, Cao Yong dan Song Qing terkejut, tidak disangka Xiao Yan memiliki teknik yang dapat meningkatkan dokinya, sungguh peningkatan ranah yang di luar nalar. Xiao Yan segera membentuk segel tangan yaitu segel pembalik laut, serangan itu bertabrakan dengan serangan cakar Mugu. Xiao Yan mengambil sebuah kesempatan, dia melancarkan serangan membabi buta ke arah Mugu, namun sayang, dari serangan itu tidak satu pun yang mampu mengenai tubuh Mugu. Bentuk ketiga dari transformasi api surgawi pun ternyata belum cukup untuk mengalahkannya. Pertarungan terus-menerus pecah, Mugu berniat untuk melepaskan sebuah bilah tombak raksasanya, serangan tersebut berniat untuk menghabisi Xiao Yan, tepat ketika dilepaskan, Xiao Yan terpaksa mengorbankan semua kekuatannya untuk bertahan, bahkan diperlihatkan bentuk terakhir dari transformasi api surgawi telah mencapai batasnya. Xiao Yan dihempaskan ke arah sebuah batu raksasa, susulan serangan teknik kepalan tangan raksasa menerkam dari arah depan, tubuh Xiao Yan terkunci tak bisa bergerak. Kelelahan yang luar biasa telah membuatnya kehabisan pilihan. Tetapi tepat ketika serangan itu hendak menghimpit tubuhnya, tiba-tiba saja ruang pijakan di depannya kemudian dihancur leburkan, sembari terdengarlah suara tawa mengatakan, kau berani membunuh secara terang-terangan di wilayahku? Bukankah itu adalah hal yang tidak pantas bagimu? Seketika serangan Mugu tidak satu pun yang berhasil melukai Xiao Yan, dia bertanya-tanya, siapakah yang datang kali ini? Terdengar juga suara wanita kecil yang berada di hadapan Xiao Yan mengatakan, orang tua, aku tidak peduli jika kau mengejar yang lain, namun kau tidak bisa membunuh Xiao Yan. Yang datang kali ini ternyata adalah Ziyan. Ekspresi Mugu seketika berubah, dia cukup heran, di mana dia mampu merasakan bahwa gadis tersebut bukanlah peserta Menara Pil, tetapi mengapa bisa lolos masuk ke bagian urutan ujian, begitu juga dengan Xiao Yan, lantas bertanya mengapa kau bisa ada di sini. Ziyan tertawa mengatakan, aku tahu kau akan ikut dalam acara Menara Pil, karenanya aku sengaja datang ke sini demi menunggumu,
Tetapi sungguh menyedihkan setelah pergi aku tidak memiliki bahan obat yang enak lagi setiap harinya. Gadis kecil itu mengeluarkan semua keluh kesahnya kepada Xiao Yan, namun hari ini merupakan sebuah keberuntungan akhirnya mereka bisa berkumpul kembali. Kedatangan Ziyan tidak sendiri, dia membawa sebuah bantuan bernama Xiongzan. Xiongzan tidak peduli apa yang mereka bicarakan, tapi dia mengatakan bahwa, "Bibi kecil, apakah kau sudah selesai berbincang? Orang ini tidaklah mudah untuk dihadapi." Ziyan mengalihkan pandangannya ke arah Mugu sembari berkata bahwa, "Kawan, kau tidak perlu cemas, dan habisi dia, maka tugasmu sudah dianggap telah selesai. Kau benar-benar menganggapku terlalu tinggi, sudah cukup bagus aku bisa memblokir serangannya, jika bukan karena rencana yang telah disusun, maka aku pun tidak yakin bisa mengalahkannya." Xiao Yan bertanya kepada Ziyan tentang siapakah orang yang diundangnya kali ini, sehingga ia lantas memperkenalkan serta menjelaskan bahwa dia dipanggil Xiongzan, dia adalah pemimpin dari pegunungan 10.000 obat, semua harta karun alami yang berada di tempat ini dikelola olehnya. Mendengarkan itu Xiao Yan cukup takjub, bukankah dia adalah pemimpin terkuat yang telah dibicarakan oleh Song Qing, tidak disangka reputasinya yang cukup mendominasi pegunungan obat, malah bisa ditaklukkan di tangan Ziyan, gadis kecil ini memang tidak sederhana. Kemunculan Xiongzan membuat Mugu sampai meminta maaf, dikarenakan jika ada salah, termasuk telah menerobos secara sembarangan ke wilayah pegunungan miliknya. Namun orang ini adalah target yang telah ditugaskan untukku demi menangkapnya. Aku harap kau tidak ikut campur. Namun apa jawaban Xiongzan? Tidaklah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh gadis kecil ini? Aku harus melindunginya apapun yang terjadi, boleh-boleh saja kita membicarakannya dengan baik, aku tidak akan mengganggumu menjelajahi pegunungan selama kau memilih untuk berbalik dan pergi. Bagaimana menurutmu? Mendengarkan itu Mugu tersenyum dingin sembari berkata, "Kalau begitu biarkanlah kalian semua ku antarkan menuju kematian." Setelah mengatakannya tangan hitam pekat kemudian terkepal membentuk ukuran raksasa langsung menghantam cepat ke bagian kepala Xiongzan. Xiongzan mengangkat kakinya ke belakang, melancarkan tinju berkekuatan menakutkan, bahkan pijakan tanah pun terasa bergetar membuat kekuatan keduanya bentrok satu sama lain. Xiongzan berkata, "Aku sudah lama mendominasi tempat ini selama bertahun-tahun, dan belum pernah bertemu dengan orang yang berani menyuruhku untuk meninggalkan wilayahku sendiri. Bahkan yang lebih parahnya kau sampai ingin mengantarkanku untuk bertemu dengan kematian." Tatapan ganas terlintas dalam matanya, ketika serangan mereka berdua meledak, Xiao Yan benar-benar tercengang. Pertarungan yang luar biasa ini sangatlah hebat, sangat sesuai dengan apa yang telah dikatakan dengan oleh Song Qing, akhirnya Mugu bertemu lawan yang setara. Menghadapi orang ini adalah sesuatu yang jauh melebihi ekspektasinya, karenanya dia segera merilis sebuah keterampilan yang bernama, Lengan Api Iblis, mencampurkan api hati laut ke dalam cakar miliknya. Xiongzan mengeluarkan raungan ganas, dia menegaskan siapapun yang menghalangiku akan mati, energi berkekuatan api melonjak keluar dari tubuhnya, sekali lagi serangan keduanya pecah membuat gunung-gunung berguncang, menyebabkan sebuah badai energi bergemuruh di puncak pegunungan obat-obatan. Akibatnya Mugu tampak kewalahan untuk menghadapinya, Mugu terpental ke belakang. Sementara Xiao Yan bertanya di manakah Xiongzan, Ziyan lantas menunjuk ke lubang dalam bekas ledakan sebelumnya, sampai sesaat kemudian Xiongzan mengangkat kepalanya, meraung dengan keras. Ekspresi Mugu panik melihat seekor beruang raksasa keluar dari dalam lubang tersebut, yang diyakinkan kekuatannya setara dengan seekor naga. Bukankah ini adalah keturunan dari beruang naga kuno? Dijelaskan beruang naga kuno juga merupakan sebuah eksistensi tertinggi di dalam dunia binatang sihir. Setelah berevolusi mereka bahkan hanya perlu mengangkat satu jarinya untuk menghancurkan bumi serta membelah tanah, apalagi nampak jelas Xiongzan ini sudah mampu membangkitkan 8 garis naga. Tenaga dan kekuatannya sungguh luar biasa. Ini adalah kali pertama Xiao Yan melihat wujud langsung dari beruang naga kuno, dengan bisa memiliki garis keturunan semacam itu, maka penggambaran kekuatannya sudah cukup membuktikan. Xiao Yan juga berkata kepada Ziyan, bahwa setelah aku tiba di dataran tengah, saat itu seseorang dari suku binatang punik kuno hampir menemukan sel darah mereka di dalam cincin penyimpananku. Aku telah menyempurnakan kerangka tulang mereka menjadi teknik do terbang, karenanya jika aku menggunakannya, maka tentu saja mereka akan bisa mengenalinya di masa depan, hal itu hanya akan memicu masalah berkelanjutan. Ziyan berkata, jika mereka berani datang mengganggumu,
Aku bisa memastikan, tidak satu pun dari mereka yang bisa kembali dengan selamat. Kembali terfokus di lokasi pertarungan, Xiongzhan yang segera menghilang dari tempatnya berpijak, ruang udara retak disusul dengan tinju ganasnya langsung menargetkan Mugu dari arah depan. Serangan tersebut benar-benar membuatnya semakin panik, sehingga dengan cepat dia membentuk segel mengeluarkan sebuah api laut melesat seperti pilar meruncing, membuat bentrokan sekali lagi pecah. Namun tampaknya kekuatan api itu tidak berguna di tubuh Xiongzhan, membuat Mugu buru-buru membentuk segel kedua menciptakan sebuah monster api raksasa setinggi ratusan kaki. Ledakan mengguncang Cakrawa. Mugu lantas mengatakan binatang buas ini benar-benar memiliki kekuatan brutal yang luar biasa. Meskipun dia berasal dari utusan Istana Jiwa, tetapi lawan yang dihadapinya kali ini bukan main, sangatlah sulit untuk dikalahkan. Dalam hal persaingan Doki mungkin Xiongzhan tidak memiliki persentasi kemenangan yang cukup, tetapi jika bersaing dengan kekuatan fisik, tentu saja Mugu kalah telak dari segi aspek manapun. Di sisi lain dia harus menyisakan sedikit kekuatannya untuk memenangkan juara di acara Menara Pil kali ini. Namun siapa yang menyangka, Mugu malah jatuh ke dalam jurang kerugian bertemu dengan suku beruang naga kuno, bahkan sebuah hal yang sangat mustahil untuk bisa menjatuhkannya, sehingga pandangannya segera teralih ke Xiaoyan, menegaskan bahwa, anggaplah dirimu beruntung lagi, namun aku akan segera menemui serta menghabisimu begitu acara Menara Pil ini usai. Setelah mengatakan itu tidak berpikir panjang dia lantas segera meninggalkan wilayah pertempuran.